Halo, selamat datang di channel YouTube Dona Degree. Video kali ini adalah video Q&A, di mana nanti aku akan answer salah satu question dari teman-teman yang udah tulis pertanyaan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, aku mohon dukungannya untuk channel ini, Dona Degree, dengan cara klik subscribe dan juga bantu bagikan linknya ke teman-teman kamu. Semoga ilmu teknik sipil yang aku bagikan bermanfaat. Oke, salah satu pertanyaan yang ditulis oleh teman kita di kolom komentar itu adalah, untuk struktur atas jembatan rangka baja, apakah perlu dihitung juga beban gempanya, Kakak? Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kita langsung jawab ya. Jawabannya, iya, benar. Beban gempa harus dipertimbangkan untuk perencanaan jembatan rangka baja. Kenapa iya? Nah, kita lihat jawabannya di literatur ya. Literatur yang paling kuat itu adalah SNI, Standar Nasional Indonesia. SNI yang kita gunakan di sini adalah perencanaan jembatan terhadap gempa, di mana seri yang aku pakai di saat bikin video ini aku bikin Februari 2021 ya. SNI gempa yang terakhir untuk jembatan itu adalah 2833 tahun 2016. Oke, di sini kita buka ke pasal 8 ya. Karena gempa untuk baja itu dijelaskannya di pasal 8. Nah, pasal 8 itu ini, dia bilang gini, perencana harus dapat merencanakan bahwa struktur memiliki alur gaya yang berawal dari bangunan atas, kemudian bergerak melalui perletakan atau sambungan ke bangunan bawah yang kemudian berakhir di fondasi. Jadi di sini dia sebut bangunan atas. Bangunan atas ini berarti rangka bajanya. Kemudian peletakan. Peletakan ini bisa elastomer, bisa juga bukan elastomer ya. Kemudian berakhir di bangunan bawah. Bangunan bawah ini yang dimaksud adalah abutmen atau pier. Bisa jadi abutmen, bisa jadi pier, bergantung kasusnya. Nah, kemudian akan berakhir di fondasi. Nah, kalimat selanjutnya adalah semua komponen dan sambungan, berarti komponen dari struktur atas, sambungan, dan komponen struktur bawah, termasuk juga fondasi, ini ya, semua komponen yang dimaksud oleh dia tadi, harus mampu menahan pengaruh beban gempa yang ditetapkan sesuai dengan alur gaya yang direncanakan. Nah, gitu. Berarti semua komponen yang dimaksud itu ya yang tadi, rangka bajanya, tumpuannya, sambungannya, kemudian struktur bawahnya sampai ke pondasinya nanti itu juga direncanakan terhadap pengaruh gempa. Nah, ini satu pasal yang ini saja ini sudah mewakili jawaban dari pertanyaan yang diajukan teman kita. Kesimpulan sederhananya itu begini loh. Gaya gempa itu kan horizontal. Horizontal itu dia pasti akan berpengaruh terhadap bagian-bagian yang vertikal atau bagian yang diagonal ya. Tapi gempa ini dia nggak akan ngaruh kalau gempa ini, gaya horizontal ini, dia nggak akan ngaruh kalau batangnya juga horizontal aja. Seperti di balok T atau balok prategang igirder. Nah, yang seperti itu ya, itu nggak akan berpengaruh. Di sini, ketika datang gaya gempa, entah gaya gempanya dari sini ya, dari sini, atau dari sini, itu sama-sama akan mempengaruhi batang yang vertikal atau batang yang diagonal ya. Misalkan gaya gempanya dari sini ya, gaya gempa. Nah, tekan pertama itu akan terjadi di sini, tarik akan terjadi di sini. Nah, begitu seterusnya. Juga ketika gempa datang dari sini, arah sini, dia akan tekan ke arah sini. Nah, nanti yang ini akan tarik ya. Kalau gayanya masuk dari sini, yang ini dia salurkan ke sini tekan, yang ini sih tekan. Nah, ini akan ketarik nanti nih. Ini teman-teman pasti udah paham nih kalau udah ngambil mata kuliah mekanika ya. Mekanika itu titik kumpul aliran gayanya seperti apa. Nah, jadi yang paling penting itu adalah konsepnya dulu ya, konsep aliran gaya. Konsep aliran gaya, kalau teman-teman mantap mengenai ilmu konsep aliran gaya, mekanikanya maksudnya ya. Nah, itu akan gampang sekali menentukan apakah kita harus pertimbangkan terhadap beban gempa atau tidak gitu. Nah, selain yang diagonal, kalau yang elemen vertikal misalnya pier ya, pier abutmen, fondasi, nah itu wajib sekali didesain terhadap terhadap
gempa. Karena gaya gempanya itu gempa horizontal, berarti dia akan kena ke elemen vertikal atau elemen diagonal. Oke, sekian penjelasan dari aku. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari teman kita. Untuk teman-teman lain yang ada pertanyaan juga, bisa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah aku juga akan bikinkan videonya. Cek juga video tentang materi teknik sipil lainnya. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.